Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Jemaat Tuhan, kehidupan memang penuh dengan pergumulan. Pada saat ini, kita mungkin sudah pasrah karena kita merasa persoalan kita sudah berada di luar batas kemampuan kita. Tuhan senantiasa punya cara untuk memenuhi segala kebutuhan kita yang mengasihinya. Bukan hanya memenuhi standar manusia, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 3 Juli 2022, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Renaldo Panggabean dengan tema God uses anything to accomplish His will. Tuhan menggunakan apapun untuk mewujudkan kehendak-Nya. Terbayangkah bagaimana Tuhan akan menolong Anda? Tuhan berulang kali menolong kita dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Dan cara Tuhan menolong setiap orang berbeda-beda. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak terselami. Namun, pertolongannya selalu tepat pada waktunya dan tuntas. Bagian kita adalah hanya percaya dan menantikannya. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami menerima lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan lebih dari yang layak kami dapatkan. Karena kasih dan karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang teramat baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami. Sebab terkadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Pimpin ibadah kami pada hari ini, bagi penata layan yang bertugas, bagi semua jemaat yang bersama dengan kami saat ini secara langsung, atau berada di tempatnya masing-masing. Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus, kami tolak segala kuasa yang bukan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon penyertaan Roh Kudus selalu. Haleluya, amin. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan, Yesus Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Thank you God. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin, amin. Mari kita naikkan pujian yang dari awal sekali lagi. Katakan, Yesus Kau kebenaran. Haleluya, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, 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 amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita masih akan terus memuji Tuhan. Amin. Amin. Ku kan memuji Tuhan selamanya dari semua
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Haleluya, mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan Tuhan, aku rindu Tuhan. Katakan Tuhan, aku siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh
Mari kita menundukkan kepala kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya, karena keselamatan yang sudah Kau anugerahkan bagi kami, karena segala berkat dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah beranjak sedikit pun dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan akan semua penyembahan dan ibadah kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya segala pujian itu boleh bagaikan dupa yang harum, yang asapnya membumbung tinggi, masuk ke surga dan hati Tuhan disenangkan. Dan saatnya kami saat ini mau duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat konsentrasi dan mengerti akan apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin juga hamba ya Bapa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran yang dari Tuhan saja yang boleh hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat yang ada di tempat ini dan juga yang ada di ruang Zoom. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari saudaraku, hari ini kita akan berbicara sebuah tema merenungkan yang tadi sudah disebut oleh Diaken Lina, bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Sehingga Allah itu bisa menggunakan apa saja untuk memastikan rencananya, tujuannya terjadi juga dalam hidup kita. Saudara, amin ya. Dan saya berharap ya, saudara, setelah kita merenungkan, kita akan lebih bijaksana lagi ya di dalam melihat dan meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang tidak enak, yang tidak baik, yang membawa kesusahan, bahkan melihat orang-orang yang secara manusia rasanya orang ini lebih baik keluar dari kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa Allah berdaulat atas semuanya itu, dan bahkan Allah bisa menggunakan orang-orang yang seperti itu untuk memastikan tujuannya tetap terlaksana. Saudaraku, kita akan baca Yosua 2. Ya, tapi kita tidak akan baca semuanya. Saya menyarankan saudara-saudaraku nanti untuk membacanya di rumah. Saya akan membaca sebagian saja. Dan sepanjang perenungan kita, saya akan membaca beberapa ayat, dan nanti saya akan meminta di antara saudara yang di tempat ini ataupun di Zoom secara random atau mungkin semuanya kebagian untuk membaca. Ya, oleh karena itu pastikan di hadapan saudara ada Alkitab. Kalau gadget saudara pastikan hanya aplikasi Alkitab yang nyala. Ya, aplikasi di luar Alkitab saudara matikan ya. Karena saat ini Tuhan mau berbicara. Saudaraku, dari Yosua 2, kita akan baca ayat 1 sampai 16. Beginilah pagi ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang
orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumahnya dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, maksudnya adalah pasukan raja, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah semua pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, begini kata Rahab. Saudara perhatikan, ini adalah kata-kata iman yang penting dari seorang kafir. Aku tahu bahwa Tuhan di situ huruf besar, ya, terjemahan dari Yahweh di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, lagi-lagi Yahweh Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Berkatalah kepada mereka, ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana selama 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kita loncat ke ayat 22. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka di sana tinggal 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang sungai Yordan dan sampai kepada Yosua bin Nun, dan kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka di Yeriko. Kata mereka kepada Yosua, Yahweh telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, perikop ini bercerita dan kita akan merenungkan tentang kedaulatan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan sovereignty of God. Saudara-saudaraku, Allah kita, Allah Israel begitu banyak, mempunyai banyak atribut
Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang cemburu, Allah yang adil, Allah yang menyelamatkan, Allah yang juga bisa murka. Dan kali ini kita hanya membahas satu atribut Allah aja, yaitu tentang Allah yang berdaulat, sovereign God. Dan ini adalah satu bagian dari, kalau di sekolah teologi namanya dengan teologi proper, yaitu tentang mengenal siapa Allah. Saudara-saudaraku, pengenalan bahwa Allah itu memang berdaulat harus menjadi penghiburan yang luar biasa dan kekuatan bagi kita. Kedaulatan artinya Tuhan Allah yang berkuasa dan Dia yang memegang kendali atas hidup kita, bahkan seluruh dunia ini. Karena Allah berdaulat, maka Dia melakukan apa saja yang Dia inginkan, dan untuk mencapai semua tujuannya sesuai dengan tema kita. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Mazmur 115 ayat 3 menyatakan dengan jelas, Allah kami, saya bacakan saudara-saudaraku, Mazmur 115 ayat 3, Allah kami ada di surga, Dia melakukan semua yang disukainya. Dan ayat yang lain, saya minta Bu Bebi untuk baca Yesaya 46 ayat 10. Yesaya 46 ayat 10. Firman-Nya mengatakan demikian. Yesaya, yang lain semua siap Alkitab di depannya ya. Jadi kalau saya minta saudara baca, saudara harus cepat baca. Yesaya 46 ayat 10. Silakan mic-nya dikasih supaya yang lain dengar. Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, saudara-saudaraku, dengan perkataan lain, Allah katakan, rencanaku tetap teguh dan aku akan menyelesaikan semua kehendakku. Allah kita tidak dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Juga tidak ada yang dapat menggagalkan kehendaknya. Termasuk dosa manusia, pemberontakan, orang-orang yang jahat, kekurangan iman kita, bahkan rancangan jahat si iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan selalu mewujudkannya. Dan semua itu karena memang Dialah Allah, saudara-saudaraku. Jadi kita bicara hari ini tentang kedaulatan Allah. Kita kembali ke cerita tentang pengintaian di Yeriko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang panglima perang yang baik sebelum melancarkan penyerangan dan memulai pertempuran akan selalu terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang lawan, tentang musuh mereka. Saudara, ingat kembali ketika bangsa Israel ingin menaklukkan tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang di dalam Bilangan 13. Ingat ya saudara, 12 pengintai. Dan mereka mengintai semua dan kembali, tetapi sebagian besar pengintai waktu itu kembali dengan membawa kabar buruk, kabar busuk tentang tanah Kanaan. Dan itu yang membuat bangsa Israel pada saat itu takut, nggak mau mengikuti perintah Tuhan, bahkan akhirnya Bilangan 14 katakan mereka memberontak kepada Tuhan. Dan ini bergema lagi sampai zaman Yosua. Yosua adalah pengganti Musa. Yosua juga nggak mau ambil resiko ketika dia mau menaklukkan tanah Kanaan. Dia mengirim 2 orang pengintai yang kita baca tadi ke negeri Kanaan, khususnya ke kota Yeriko. Untuk apa? Untuk melihat situasi kota Yeriko. Jadi kota Yeriko ini kota pertama di tanah Kanaan yang mau ditaklukkan oleh bangsa Israel. Ya. Sejauh mana situasi kota itu dan kekuatan lawan seperti apa. Dan setelah itu mereka kembali melaporkannya. Dan proses pengintaian itu sampailah pada satu titik mereka sampai di rumah yang namanya rumah seseorang yang namanya Rahab. Dan kita baca tadi Rahab adalah seorang wanita tunasusila.
seorang pelacur. Ya. Namun keberadaan mereka, dua orang ini, ya, karena mereka datang ke rumah pelacur itu, mulai tercium. Bahkan ada yang melaporkannya ke Raja Yeriko, sehingga Raja Yeriko mendengar, tadi kita baca ya saudara-saudaraku. Namun saudara-saudaraku, walaupun mereka ketahuan, perlindungan Tuhan ada di rumah penginapan yang mereka pilih. Perlindungan Tuhan tetap ada sekalipun mereka ketahuan. Saudara-saudaraku, mungkin kita sedikit belajar kenapa dua pengintai ini mau mengintai tetapi mereka datang ke rumah pelacur. Bisa jadi sebelumnya mereka juga sudah melakukan pengintaian ke bagian-bagian yang lain. Tetapi kalau mereka ke rumah pelacur, memang karena pada saat situasi itu, pada saat kondisi pada saat itu, rumah pelacur adalah sebuah tempat yang strategis untuk orang-orang asing mencari informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Tentunya dalam hal ini adalah informasi tentang kota Yeriko. Ya. Jadi kalau di rumah pelacur itu kan banyak orang asing di situ datang, ya. Banyak berinteraksi, bahkan dia bisa mencari informasi tentang kota Yeriko melalui Rahab dan mungkin juga orang yang lain di situ, ya, tanpa rasa curiga. Sama seperti kalau kita datang ke kota lain, ke Bali misalnya, ya, bukan ke tempat pelacur, tapi ke tempat yang umum, lalu kita ngomong-ngomong, ya, dengan orang-orang di situ. Jadi mencari informasi dan orang tidak akan curiga sebenarnya. Namun bisa saja pada saat itu di tempat itu ada orang yang curiga. Ketika mereka ngobrol, berinteraksi dengan Rahab, dengan orang-orang yang lain, terus dia berpikir, ini orang nanyanya beda nih. Kayaknya ini orang adalah orang spy, ya, spionase. Ya. Akhirnya berita kehadiran mereka dilaporkan ke Raja Yeriko. Dan ketika Raja Yeriko mendengar berita bahwa dua mata-mata di kotanya, dia segera mengirimkan pasukan ke rumah Rahab untuk menangkap mereka. Dan mereka bilang, Rahab, bawa keluar orang-orang itu yang tadi datang ke sini. Karena mereka memata-matai seluruh negeri. Dan tentunya pasti sebelumnya Rahab setelah diperingatkan akan datangnya pasukan raja. Dan dia telah menyembunyikan kedua mata-mata itu. Dan ketika dia bertemu dengan pasukan raja di depan pintu rumahnya, Rahab berbohong kepada mereka. Dan dia berkata kepada mata-mata bahwa mereka sudah pergi. Dia bilang gini tadi di ayat 4 dan 5, saudara perhatikan Alkitab kedua, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku nggak tahu mereka itu asalnya dari mana. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup, menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku nggak tahu kemana orang itu pergi. Mendingan sekarang kejar aja mereka. Mereka pasti belum jauh. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Saudara-saudaraku, di situ ada kata pintu gerbang. Pintu gerbang yang dimaksud oleh Rahab adalah bukan pintu gerbang rumahnya. Karena pada zaman dulu, zaman kuno, pintu gerbang itu tanpa pagar. Ya, seperti juga rumah zaman sekarang, tanpa pagar. Gerbang itu hanya untuk kota gitu, dan setiap malam gerbang itu ditutup, ya kan? Mereka ini baru berangkat belum lama, oleh karena itu cepat kejar mereka, pintu gerbang tutup. Artinya dia bilang mereka tahu nih pintu gerbang sebentar lagi tutup sehingga mereka kabur, saudara-saudaraku. Itu yang diceritakan oleh penulis kitab Yosua, bahwa Rahab berbohong, ya, menipu para raja, bahwa pasukan raja, bahwa mereka sudah pergi gitu ya sebelum pintu. Jadi pintu gerbang di sini bukan yang dimaksud, pintu gerbang di sini adalah pintu gerbang kota, karena zaman dulu seperti klaster zaman sekarang, ya, ada pintu gerbang di mana orang masuk dan keluar lewat tempat itu. Jadi Rahab mengakui memang benar ada orang datang, tetapi mereka menyangkal tahu siapa mereka. Tetapi sesungguhnya Rahab tahu. Lalu dia berbohong dan mengatakan bahwa udah pergi deh, kamu pasti nangkap karena kan pintu gerbang belum ditutup. Saudara-saudaraku, ada
saya memberikan catatan tentang kebohongan Rahab, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, banyak pengkhotbah ataupun banyak orang yang berargumentasi bahwa bisa jadi kebohongan Rahab ini dibenarkan. Tapi saudara-saudaraku, kebohongan Rahab sebenarnya tidak berarti membenarkan orang percaya untuk bohong. Dalam konteks cerita ini, orang Israel nggak boleh berbohong. Karena di dalam Keluaran 20 ayat 16 dan Ulangan 5 ayat 20 dikatakan Taurat bahwa jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi ini adalah bukan soal kebohongan Rahab, karena memang Rahab dia bukan anggota umat perjanjian, dia adalah orang Kanaan. Berarti dia tidak terikat dengan hukum Taurat dan hukum atau Taurat perjanjian. Jadi dia bertindak menurut keyakinannya sendiri saja. Ya. Kebohongannya pun tidak pernah dibenarkan dalam Alkitab. Dan kita tahu ya, di dalam Alkitab kita, Rahab tidak pernah dibahas lagi tentang kebohongannya dan tentang prostitusinya. Tetapi kalau saudara ingat, di dalam kitab Ibrani dan Yakobus, Rahab disebut lagi. Bukan kebohongannya, tetapi imannya dan tindakannya. Bahkan di dalam ayat Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25, ya, disebut dia adalah seorang teladan iman. Coba Lina baca Yakobus 2 ayat 25 sebagai satu contoh saja, ya. Dalam situasi apa Rahab ini disebut? Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Jadi Rahab disebut oleh Yakobus sebagai seorang yang imannya patut diteladani. Tuhan Allah tahu ketika dia mengarahkan para pengintai ke rumah Rahab sang pelacur, Allah akan melindungi mereka. Anyway, saudara-saudaraku, kita tahu di akhir cerita, akhirnya Rahab bertobat. Rahab benar-benar berbalik kepada Tuhan dan dia diselamatkan dari serangan bangsa Israel. Kebohongannya dan dosa perjinahannya diampuni. Dan kita akan lihat berikutnya adalah seberapa besar sebenarnya iman dari Rahab ini. Saya mengatakan dan saya pikir saudara-saudara sepakat bahwa iman dari Rahab ini luar biasa. Ya. Bagaimana dia percaya kepada Allahnya bangsa lain, sementara dia adalah penyembah berhala, saudara-saudaraku. Dia menyembah dewa Baal dan dewa-dewa yang lainnya, sebagaimana saudara-saudaranya bangsa Kanaan yang lain. Tetapi kita baca ayat 8 sampai ayat 11 dari Yosua 2. Ya, saya bacakan lagi secara cepat saja. Tapi sebelum kedua orang tidur, naiklah perempuan itu, Rahab, mendapatkan pengintai itu di atas soto dan berkata kepada orang itu. Ya, saya tidak akan baca semuanya, tapi ini adalah pernyataan, pengakuan iman, confession of faith dari Rahab. Dia bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan, huruf besar semua di situ, saudara perhatikan, itu artinya Yahweh. Jadi Tuhan Yahweh itu adalah bukan sebutan Allah yang generik, tapi yang spesifik, yaitu Allah Israel. Ya, jadi bahwa Yahweh telah memberikan negeri saya ini kepadamu. Ya. Dan dia katakan, kita loncat ke ayat 11, dia bilang, karena itu, karena kami mendengar, lalu dia mendengar perbuatan-perbuatan Allahnya bangsa Israel yang ajaib. Dia bilang bagaimana Allah mengeringkan air laut Teberau keluar dari Mesir. Bahkan sebagai serangan pertama bangsa Israel itu, kalau kita baca dalam kitab Keluaran, ada 2 raja Kanaan yang sudah dihancurkan ya sebelum mereka nyebrang, dan itu adalah dipimpin oleh Musa, yaitu Raja Sihon dan Og. Itu sampai di kupingnya. Dan ketika dia mendengar, maka bangsa Kanaan bilang, gue takut, menjadi tawar hati, bahkan semangatnya jatuh
Lalu ini lagi pernyataan. Dia katakan, sebab Tuhan, dia nyebut, sebab Yahweh Allahmu ialah Allah di atas langit dan Allah di bumi di bawah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan because Lord your God is God. Artinya ternyata Allah yang sejati adalah Yahweh. Rahab adalah seorang kafir, dia penyembah dewa-dewa, dewa Baal, bahkan dia adalah seorang pendosa, dia seorang pelacur. Namun kata-katanya itu luar biasa. Kepada dua agen agen rahasia dari Yosua, keluar dari mulutnya sebuah pengakuan iman yang luar biasa terhadap Yahweh, Tuhan huruf besar semua di situ. Ya. Yahweh adalah Allahnya orang Israel, Allah yang membuat perjanjian dengan umatnya di Gunung Sinai, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dialah Allah yang sejati yang kita semua saat ini mengenalnya melalui Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, Rahab seorang pendosa, seorang kafir, bukan umat perjanjian. Tetapi dari mulutnya bisa keluar pengakuan iman yang luar biasa tentang siapa Yahweh itu. Allahnya orang Israel yang dia katakan adalah, this is the real God. Ini adalah Allah yang sejati. Bagaimana mungkin Rahab bisa mempunyai iman yang seperti itu? Kita sudah baca tadi, karena dia mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang begitu melindungi dan melakukan perbuatan besar seperti membelah laut Teberau dan mengalahkan Raja Sihon dan Og. Itu adalah perbuatan-perbuatan besar. Dikatakan tadi, sebab kami mendengar, ayat 10. Penekanannya di situ, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, ada dua tindakan penting dari Rahab ini, sehingga dari mulutnya keluar pengakuan iman yang luar biasa. Pertama, dia mendengar. Tapi saudara-saudaraku, kalau soal mendengar, bukan dia aja yang mendengar. Di ayat 9 kan dikatakan bahwa mendengar itu kami semua gemetar, dia bilang gitu kan. Artinya kita bangsa Kanaan ini gemetar. Berarti yang mendengar bukan cuma Rahab, tetapi Rahab mendengarnya lalu timbul imannya. Jadi Rahab mendengar firman Tuhan, mendengar perbuatan Tuhan, namun dia hanya tidak sekedar mendengar, dia beriman. Dia percaya dengan apa yang dia dengar. Saudaraku, Yosua ini kan membawa bangsa Israel yang generasi yang kedua. Karena yang generasi pertama udah mati kan, semua mati di padang gurun. Kenapa mereka mati generasi yang pertama? Karena mereka nggak percaya janji Tuhan. Mereka mendengar langsung dari Tuhan janji Tuhan. Tapi beda dengan dengan Rahab. Mereka tidak percaya, mereka nggak beriman. Itu sebabnya mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mereka Tuhan musnahkan semua di padang gurun. Ya, ketika mereka mengutus 12 orang, lalu ada 10 orang di luar Yosua dan Kaleb yang mengatakan, aduh negeri ini wah raksasa, bahkan makan sesama penduduk. Mereka melupakan firman Tuhan, janji Tuhan yang mereka pernah dengar. Dan akhirnya mereka memberontak. Saudara baca di Bilangan 14. Ini adalah generasi yang pertama. Akhirnya nggak ada satupun orang, kalau dibicara generasi ini laki-laki ya, saudara, laki-laki yang berumur 17 tahun ke atas. Ya, itu dalam perjalanan mati semuanya, kecuali anak-anak laki-laki yang kecil gitu dan perempuan. Ya, jadi mereka semua mati. Akhirnya muncul generasi yang kedua. Generasi yang kedua adalah generasi yang lahir di padang gurun. Kemungkinan besar mereka lahir di padang gurun. Generasi pertama yang masuk ke tanah perjanjian dari sekian juta orang, sekitar 1 juta orang, cuma 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Lalu bagaimana dengan generasi kedua? Apakah generasi kedua ini juga beriman dengan firman Tuhan yang dia dengar langsung dari Tuhan ataupun melalui Yosua? Sebenarnya enggak, saudara-saudaraku. Generasi yang kedua sama aja dengan generasi yang pertama.
Tapi kalau akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian, ini karena Tuhanlah, Yahweh lah yang membuat mereka beriman. Ya, Tuhanlah. Karena memang Tuhan sudah berjanji setelah generasi pertama mati semua, ya, Tuhan bersumpah bahwa generasi yang kedua ini harus masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena aku punya rencana yang jauh ke depan dengan bangsa ini, sehingga mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhanlah yang membuat generasi kedua itu timbul imannya. Dan bagaimana Tuhan membangkitkan iman dari generasi yang muda yang kedua ini? Kita sudah baca, yaitu melalui Rahab. Ya. Saudara-saudaraku, kita perhatikan, mereka bangsa Israel ini akhirnya beriman, ya, karena perkataan dari dua pengintai, benar nggak? Ya, jadi dua pengintai itu ngomong gitu loh. Ya, apa sih kata dua pengintai itu? Dia bilang, ayat 24 kita baca. Ayat 24 kita baca. Saya bisa minta tolong yang di Zoom untuk membaca. Mungkin Pak Yosua bisa membaca. Yosua 2 ayat 24. Ini adalah perkataan pengintai kepada Yosua, ya, tentang hasil laporannya, dan ini mengandung iman. Boleh Pak Yosua tolong dibaca ayat 24. Pengintai ngomong ke Yosua apa? Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam kita. Ini iman, ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara-saudaraku, ada kata yang sama di ayat sebelumnya. Ayat 9. Coba Ago boleh baca Yosua 2 ayat 9. Ini Rahab yang berkata. Yosua 2 ayat 9. Mic-nya tolong kasih biar yang lain dengar. Tunggu. Ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Lihat, kata-katanya sama. Kata-kata iman dari pengintai adalah kata-kata iman dari Rahab. Dan bangsa Israel akhirnya imannya timbul setelah pengintai ini melaporkan. Jadi dua pengintai ini dapat timbul imannya karena seorang kafir, seorang yang berdosa, Rahab. Sebenarnya cukup ironis ya, saudara-saudaraku ya. Tuhan nggak mau dia dengar, ya. Dan kita tahu Rahab itu akhirnya adalah nenek moyang dari juru selamat kita, Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, sedikit aplikasi buat kita. Rahab tidak hanya mendengar kabar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tetapi dia beriman dengan kabar itu. Itu sebabnya dia berani bertindak berdasarkan iman yang dia punya, berdasarkan apa yang dia yakini, sekalipun risikonya besar. Bisa jadi saudara-saudaraku, dua pengintai ini ternyata nanti begitu menyerang, membunuh dia tetap karena dia bangsa Israel. Bisa jadi dia ketahuan oleh Raja Yeriko bahwa dia menyembunyikan dua pengintai Israel. Atau mungkin ketika dia berbohong terhadap pasukan raja kan dicerita ini langsung pergi. Tapi bisa aja dia bilang, buka, saya mau periksa semua. Kalau ketahuan pasti dia bunuh. Bahkan nyawa seluruh keluarganya. Tetapi imannya itu dilanjutkan dengan tindakannya. Dia tidak hanya mendengar kabar tentang perbuatan Allah Israel, tetapi dia meyakininya dan keyakinannya itu mendasari tindakannya. Saudaraku, berapa banyak orang Kristen saat ini rajin mendengar kabar baik, firman Allah di gereja, di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, khotbah-khotbah di YouTube, pendetanya pendeta favorit yang ganteng, yang kocak, dan lain sebagainya. Tetapi banyak di antara mereka tidak beriman atas semua apa yang mereka dengar. Kenapa?
ketika ancaman hidup datang dalam hidup mereka, mereka tetap takut. Tidak seperti Rahab. Mereka tetap khawatir. Bahkan ada yang seperti bangsa Kanaan yang lainnya, takut, gemetar. Ya, tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saya dan saudara mendengar firman, mengimaninya, dan itu tercermin dalam semua tindakan? Terutama ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi orang-orang yang ada nyebelin gitu ya. Saudara-saudaraku, aplikasi yang kedua dari cerita ini adalah bangsa Israel, generasi yang kedua ini beriman karena mendengar perkataan dari dua pengintai. Dan dua pengintai ini mendengar dari Rahab. Rahab adalah orang kafir dan orang berdosa pula. Namun kata-katanya bisa men-encourage, bisa membangun iman orang-orang lain. Bagaimana dengan kita? Berapa sering kata-kata iman ataupun kata-kata yang keluar dari mulut kita menimbulkan kekuatan iman atau membangkitkan iman orang-orang yang tadinya imannya lemah menjadi kuat kembali karena perkataan kita. Orang yang tadinya putus asa mendapatkan semangat karena kata-kata kita. Berapa sering saudara-saudaraku? Mari kita periksa diri kita sendiri. Atau sebaliknya, justru kata-kata kita ini banyak menjatuhkan orang lain, mendiscourage orang lain, melemahkan iman orang lain. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Setelah Rahab mengakui imannya kepada Yahweh, lalu Yahweh menuntut janji. Ya, ayat ini tidak kita baca, tapi dia katakan lanjutannya ya, itu perjanjiannya ya, yang kita tidak baca, saudara baca nanti di rumah. Dia katakan di ayat 12, maka sekarang saudara-saudaraku bersumpahlah demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, aku telah menyembunyikan dan melindungi kamu, maka nanti kamu juga akan berlaku ramah terhadap saya dan keluarga saya. Dan untuk itu kasih sebuah tanda, yuk kita bikin perjanjian. Nanti kalau saatnya kalian menyerang kami, selamatkanlah saya dan seisi rumah saya. Dan kedua pengintai ini setuju. Ayo kita bikin perjanjian. Saudara baca nanti ya di ayat yang di tengah-tengah tadi, yang ayat 17 sampai dengan 20 ya. Dan kemudian setelah ngomong gitu, dia membantu dua pengintai, cepet-cepet lari deh. Ya, dia menggunakan tali dan mata-mata itu turun menuruni jendela lalu keluar kota, langsung keluar tembok. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara Google the ancient Jericho, itu kelihatan ya, reruntuhannya itu dikelilingi oleh benteng Jericho. Ya, masih ada sedikit, walaupun benteng Jericho itu sudah dihancurkan kan, kita baca nanti di pasal berikutnya. Namun di situ ada benteng Jericho yang masih tersisa, dan di sebelahnya juga ada fondasi rumah. Jadi rumahnya Rahab itu menempel dengan tembok Jericho, sehingga orang-orang ini suruh kabur bukan lewat pintu gerbang, karena kalau mereka lewat pintu gerbang mereka pasti ketahuan. Akhirnya mereka melewati tembok Jericho, dan ada pergilah kamu ke pegunungan dan diam dulu di sana 3 hari. Nanti kalau udah 3 hari, saya pikir itu udah aman, dan barulah kamu kembali seberangi sungai Yordan lalu kembali gitu, kembali lagi ke kemahmu ya, tentara Israel. Jadi dia menggunakan tali, dan tali ini dan dia bilang pengintai ini bilang, oke lah kalau begitu, nanti kalau saya menyerang kamu pakai tali ini di rumah depan, sehingga saya tahu ini adalah rumah kamu, dan seluruh tentara lain juga rumah itu adalah rumah kamu ya, tali itu adalah rumah kamu, sehingga kami lewatin, kami nggak hancurkan itu. Saudara-saudaraku, ini juga adalah satu gambaran ya, tentang keselamatan yang diberikan Allah. Sama seperti peristiwa Tulah ke-10, anak sulung mati, ada satu tanda, yaitu darah. Ketika malaikat maut lewat mau masukin rumah Israel, maka mereka melewati itu, tidak membunuh anak sulung dari bangsa Israel. Dan ini juga saudara-saudaraku,
Ketika bangsa Israel mau menghancurkan rumah-rumah di Kanaan, tapi dilihat ada tanda, ya, ada tanda tali itu, maka mereka selamat. Dan memang Rahab selamat di bilangan di Yosua 6, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah tipologi, suatu gambaran juga tentang tanda yang sejati, yaitu salib Kristus. Barang siapa yang memandang kepada salib Kristus dan percaya, maka dia akan diselamatkan. Dia akan terluput dari hukuman Allah. Ya, saudara-saudaraku. Dan sementara itu, selama 3 hari pasukan mencari terus. Sudah gerbang ditutup, terus mereka menyusuri semua penyeberangan sungai Yordan. Tapi mereka tidak menemukannya. Saudara-saudaraku, kita lihat lagi soal 3 hari, saudara-saudaraku. Mereka bersembunyi di sana 3 hari. Apa maksudnya 3 hari? Tentunya 3 hari juga biasanya orang mencari 3 hari, kalau begitu nggak ada, oh ya udahlah, mereka sudah lolos. Tapi itu juga berarti Rahab punya kesempatan banyak untuk berubah iman, betul? Selama 3 hari itu bisa saja dia berubah, lalu dia ngomong ke Raja Yeriko, iya benar-benar, itu ada tuh ada di gunung. Berarti sekalipun mereka ada di pegunungan, mereka sebenarnya nggak aman. Karena ada waktu 3 hari, mereka belum bisa pulang ke kemahnya Yosua, dan itu adalah kesempatan bagi Rahab sebenarnya untuk berubah pikiran. Tetapi kita tahu dari cerita ini, Rahab selama 3 hari nggak pernah berubah pikiran. Kenapa? Ya jelas, karena memang imannya itu luar biasa. Dia punya kepercayaan yang kuat. Dia nggak takut. Selama 3 hari Rahab juga takut loh. Kalau sampai ketahuan, maka dia bisa mati. Tetapi dia tidak pernah buka mulut, dia tidak pernah berubah imannya, dia yakin. Maka 3 hari ini beres dan akhirnya 2 pengintai itu bisa pulang. Saudara-saudaraku, ada beberapa pelajaran, insight, teologi insight dari cerita ini. Yang pertama, cerita Yosua pasal 2 adalah cerita tentang konfirmasi akan kesetiaan Allah pada janji-janjinya kepada kita. Tuhan gak hanya mengungkapkan, saya rencana begini bagi umatnya dan seterusnya, tetapi dia juga meyakinkan kita melalui cerita ini bahwa janji-janjinya pasti terpenuhi. Dan setiap ada yang menentang, mau menggagalkan tujuan Allah, maka pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan saya berharap cerita ini Tuhan menginspirasi kita, karena memang Tuhan sedang menginspirasi kita pada pagi ini untuk punya keberanian dan ketekunan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketekunannya bukan ketekunan yang sembrono, tetapi ketekunannya adalah melalui firman-Nya dan juga melalui kehadirannya di dalam hidup kita. Sehingga respons yang tepat dari kita umatnya di dalam mendengar firman hari ini adalah, ya kita harus tekun dan setia di dalam ketaatan kita. Ketaatan kita untuk mempercayai janji Tuhan. Dan cerita ini, saudara-saudaraku, sekali lagi bukan membahas masalah moral, yaitu prostitusi atau kebohongan. Karena tidak pernah lagi dibahas oleh Alkitab tentang Rahab berbohong, tentang prostitusinya. Yang pasti dia diampuni oleh Tuhan. Hanya manusia aja yang dibahasnya itu adalah tentang kebohongannya, tentang prostitusinya. Tetapi message Allah di Yosua 2 itu cuma satu, yaitu berpusat kepada Tuhan sendiri, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengontrol semua kehidupan ini, termasuk mengontrol kejahatan. Ya, jadi Allah bukan menciptakan kejahatan, tapi kejahatan ini timbul karena bumi manusia yang jatuh dan dosa. Tetapi Tuhan tetap mengendalikannya. Tuhan tetap berdaulat. Jadi sebenarnya pusat dari perikop ini adalah bukan kebohongan dan prostitusi, tetapi tentang Allah yang berdaulat. Allah juga yang berdaulat memenuhi janji-janjinya. Dan itu tergantung sepenuhnya kepada dirinya, seperti yang kita baca tadi di kitab Mazmur.
Saudaraku, meskipun Rahab adalah seorang Kanaan, seorang pelacur, namun pembebasannya dari serangan Israel menunjukkan bahwa kasih karunia Allah diberikan kepada siapapun yang mau percaya dan mengakuinya. Orang-orang lain di sekitarnya Rahab itu mendengar juga tentang Tuhan, tapi hanya Rahablah yang menyerah kepada Tuhan dan yang percaya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, teks ini tidak mengajarkan tindakan amoral, ya, yang diperbolehkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Kadang-kadang ada pengkhotbah atau orang yang alegoris yang mengatakan bahwa Tuhan kadang-kadang menggunakan tindakan amoral, prostitusi, kebohongan untuk itu bisa dapat diterima supaya tujuan Allah itu tercapai. Teks itu tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi teks ini hanya menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, janji Tuhan tetap terlaksana, tujuannya terlaksana. Rahab dipuji karena imannya, dan Alkitab tidak pernah berbicara apa-apa tentang kebohongannya. Di dalam Matius 1 ayat 5, saudara-saudaraku, kalau saudara baca, di situ ada nama Rahab. Karena Rahab akhirnya kawin dengan orang Israel yang namanya Salmon. Lalu Salmon memperanakan Boas, lalu Boas punya anak yang namanya Isai, dan Isai punya anak yang namanya Daud. Dan Daud adalah nenek moyang Kristus. Jadi juru selamat Kristus justru itu adalah keturunan dari orang yang tidak benar, yang berbalik kepada Tuhan, yang bernama Rahab. Saudara-saudaraku, kisah Rahab ini menunjukkan bahwa Allah bisa menggunakan apa saja, siapa saja untuk menyelesaikan tujuannya. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat dan berhubungan dengan orang-orang yang tidak diinginkan di sekitar kita, komunitas kita, ada orang yang membenci kita, orang yang menipu kita, orang yang narkoba terus, sekelompok orang yang selalu menghambat pendirian rumah ibadah kita, orang yang menganggap kita haram dan najis. Bagaimana perspektif kita? Harusnya perspektif kita sudah berubah dengan kisah Rahab ini. Ya. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi Allah dalam kedaulatannya mungkin saja memakai orang-orang ini untuk melaksanakan tujuannya. Amin ya saudara? Ada kemungkinan Tuhan memiliki misi khusus untuk mereka. Ada kemungkinan Tuhan memiliki misi khusus untuk orang yang mencandu narkoba, orang yang melacur mungkin di sekitar kita. Ya. Jadi kisah Rahab ini harusnya merubah cara pandang kita. Ya. Karena Tuhan berkata bahwa di dalam Amsal 16 ayat 4, saya saja yang bacakan, dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kemudian Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan memang cerita di Alkitab banyak sekali cerita-cerita yang aneh, saudara-saudaraku. Gimana Paulus dan Barnabas berantem, ya, karena seorang yang bernama Yohanes Markus di dalam Kisah Para Rasul. Tapi ternyata perpecahan mereka justru mengarah pada penyebaran Injil. Lalu bagaimana di kitab Habakuk bilang gimana sih Tuhan, bangsa Babel itu luar biasa jahatnya, tapi engkau katakan engkau membiarkan dia. Tapi ada maksud Tuhan dengan membiarkan bangsa Babel dan juga bangsa Asyur di dalam kitab Yunus, saudara-saudaraku. Semua yang tidak baik bisa digunakan Tuhan. Segala sesuatu, tadi Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu semuanya tidak terkecuali, termasuk segala yang tidak baik, segala yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang
nggak cocok dengan kita. Dan biarlah kiranya kita mengerti hari ini tentang kedaulatan Allah yang penuh dalam dunia ini. Dunia ini tidak terjadi di luar kendalinya. Termasuk COVID ini, saudara-saudaraku, adalah situasi yang tidak baik. Namun saya percaya Tuhan punya rencana. Melalui COVID ini ada tujuan-tujuannya yang harus tercapai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Engkau saat ini sudah kembali menyingkapkan tentang siapa dirimu. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan ini, kehidupan kami, bahkan kehidupan seluruh dunia ini. Bahkan kejahatan-kejahatan yang timbul, orang-orang jahat yang muncul karena kejatuhan di dalam dosa. Apabila kami berhadapan dengan semuanya itu, maka kami dikuatkan bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Artinya semua tidak terjadi di luar kendali Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan semuanya itu supaya tujuan Tuhan atas dunia ini tercapai. Tujuan Tuhan atas hidup kami masing-masing boleh terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan sedikit pengantar perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini ditujukan bagi semua saudara yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah berfirman kepada kita, Dia hadir di hadapan saudara saat ini, dan Dia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dia juga berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudaraku, perjamuan ini mengingatkan bahwa Allah sudah menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan terus menyimpan dendam, kemarahan terhadap sesama. Berdamailah dengan sesama, bahkan juga dengan dirimu sendiri. Seperti Allah sudah berdamai dengan kita melalui Yesus Kristus. Mari saudaraku, semuanya sudah tersedia. Hampiri meja Tuhan kita dengan kejujuran, penuh syukur, dalam iman, untuk menantikan perjamuan kawin anak domba. Mari saudara berdoalah secara pribadi, jujurlah pada Tuhan. Jika saudara masih menyimpan hati yang gundah akibat relasi yang belum baik, jika saudara belum bisa mengampuni, maka berdoalah, minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan saudara berubah sebelum saudara memasuki meja perjamuan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan dalam doa saudara. Saya beri kesempatan saudara untuk mengambil waktu teduh pribadi. Siapkan hatimu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini sama-sama.
Saya undang untuk petugas perjamuan kudus maju ke depan. Nyalain. Nyalain. Rasul Paulus mengajarkan kita tentang makna dari perjamuan Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus 10 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjanjian Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku, pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, ambillah. Saudaraku yang bisa saya undang untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing, mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya minta penatua Baby untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Kau memberi semua yang ada padamu, nyawamu, tubuhmu, dan darahmu tercurah buat hidup kami. Kami angkat roti yang oleh firman Allah dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan Yesus. Menyempurnakan jiwa dan roh kami dan agar dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus. Karena iman dan percayamu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah diserahkan dan dipecah-pecahkan bagi kita. Makanlah. Dalam nama Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Kristus. Dan sebelum kita meminumnya, saya minta diaken Adolf Panjaitan untuk berdoa. Kami angkat air anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Amin. yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami mau berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit telah disembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Ya Tuhan, layakkan kami menerima darah-Mu, darah Tuhan Yesus Kristus yang telah membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Amin. Saudaraku, saudara percaya ini adalah darah Kristus. Percaya bahwa saudara akan menerima mujizat pada hari ini. Apabila saudara mempunyai sakit penyakit di dalam tubuh saudara, saudara boleh jamah, saudara taruh tangan kiri saudara pada bagian yang sakit, atau boleh dada saudara pada bagian taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Dan kita percaya oleh firman Tuhan bahwa bilur-bilur Kristus juga mampu untuk menyembuhkan penyakit kita. Amin. Tetapi lebih dari itu, perintah Tuhan Yesus adalah kita melakukan perjamuan ini adalah untuk mengingat akan Dia yang darahnya tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh sukacita. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita memuji kebesarannya. Kami memuji kebesaran ajaib Dengan tetap berdiri, mari bersama dengan umat-umat percaya di sepanjang zaman dan segala tempat, bersama-sama kita mengakui iman kita kepada Allah Tritunggal dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan pemerintahan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan silakan kembali ke tempat. Saudara-saudaraku, sebelum pengumuman dan persembahan, silakan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Silakan duduk, saudara. Mari kita bersatu hati memohon beberapa doa syafaat kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk persekutuan, untuk bersekutu dengan kami pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan kepadamu.
Kami mohon Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan dunia ini, negara dan bangsa kami, bahkan kota kami, kota Jakarta, dari virus COVID-19 beserta segala variannya yang muncul itu ya Tuhan. Oleh kedaulatan dan kuasa-Mu kami memohon kiranya Engkau patahkan, Engkau hentikan virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terkena virus COVID. Selagi mereka istirahat di rumah ataupun mungkin ada yang di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan mau memberkati dan menyatakan diri-Mu bagi mereka, memberikan kekuatan bagi tubuh mereka, tetapi juga bagi roh dan iman mereka. Supaya di dalam situasi pemulihan mereka tetap mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia ya Tuhan. Pemerintahan kami di bawah pemerintahan Jokowi, di dalam segala tindakan, rencana, dan aksi beliau, baik di dalam maupun di luar negeri, biarlah Tuhan anugerahkan hikmat dan bijaksana supaya apa yang menjadi aksi maupun keputusannya, semuanya itu boleh benar-benar membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, tidak saja bagi kami rakyat Indonesia, tetapi juga bagi seluruh warga dunia. Berkati ya Tuhan Presiden kami, berkati juga semua jajaran pembantunya, mulai dari para menteri sampai dengan para pemimpin daerah di seluruh daerah di Indonesia. Kami juga mau menyerahkan gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kalau gereja kami masih boleh berdiri saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan semua itu kami percaya bahwa Tuhan punya rencana khusus bagi gereja ini. Oleh karenanya Tuhan, singkapkanlah ya Tuhan rencana Tuhan atas gereja ini. Berkati kami semua yang melayani di tempat ini, baik hamba sebagai gembala, pendeta Yosua Jab dan pendeta Horasiaan sebagai wakil gembala, para penatua, diaken, majelis dan pengurus, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam persekutuan Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan, singkapkanlah tujuan-Mu. Tuntunlah gereja kami ini ya Bapak, kemana kami harus menginjili, kemana kami harus melayani, apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah jemaat ini boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Bertumbuh karena kami boleh banyak memenangkan orang untuk Kristus. Orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang belum benar-benar mengenal Injil, boleh melalui persekutuan gereja kami ini mengenal Engkau dan akhirnya boleh bersatu dengan kami beribadah dan menyembah Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengambil domba-domba orang ya Tuhan, tetapi semata-mata hanya untuk mencari domba-domba yang terhilang. Bapak, kami saat ini sedang melakukan renovasi. Kami bersyukur bahwa renovasi boleh berjalan dengan baik dan hampir selesai, mungkin sekitar 90%. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan untuk tahap pertama ini akan selesai, tapi kami masih mempunyai rencana renovasi tahap kedua dan tahap selanjutnya yang masih belum direnovasi. Dan kami mau menyerahkan renovasi gereja ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beri petunjuk dan Tuhan juga yang memberikan dana yang kami butuhkan. Tuhan gerakkan hati orang-orang yang dermawan, baik di jemaat ini maupun jemaat lain, untuk mau turut mengambil bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan. Tidak saja hanya pembangunan diri rumah mereka saja, tetapi juga rumah Tuhan. Sebagaimana Raja Salomo yang tidak akan mendirikan istananya kalau bait Allah belum berdiri. Tuhan berkati juga beberapa bagian dari jemaat kami ya Tuhan, yaitu keluarga Ivan dan Abi Putuhena, Bapak Max Putuhena, Andrew Panggabean, Abednego Panggabean, dan semua jemaat GRIP yang belum kami sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya mereka Tuhan
pagari, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari virus corona, dan Tuhan berkati juga apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih mencari pekerjaan, Saudari Agnes dan Saudara Yohanes, dan mereka yang masih di dalam pemulihan kesehatan, Ibu Agustina, Pak Iwan Hasan, Pak Deden Manurung, Pak Lito Espiritu, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Barbara Tisen, Ibu Linda Panggabean, Ibu Sonia Cabandar, Ibu Tina Nasution. Kami serahkan mereka, pemulihan kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Berkati juga mereka yang berulang tahun di dalam minggu yang baru lalu ini, yaitu Diaken Johan Thyssen dan Ibu Oot Sinaga. Biarlah kehidupan mereka Tuhan yang memberkati, apa yang menjadi keinginan, kerinduan mereka, doa mereka, Tuhan dengar dan Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem, biarlah damai sejahtera Tuhan turun di atas kota ini, dan biarlah bangsa Israel juga boleh mengaku bahwa Mesias yang mereka nantikan sudah datang. Dialah Yesus Kristus dan Dia akan datang kembali. Dan biarlah mereka juga boleh menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias. Kami naikkan syafaat kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Diaken Lina. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sempurnakanlah ibadah dan penyembahanmu hari ini dengan membawa korban syukur pada Tuhan. Kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, sebab firman yang telah kami dengarkan, biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup kami dijaga, ditolong, dan diberkati Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kesaksian untuk pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Semua tinggi
anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, beri semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, beri semua tinggikan Dia, beri semua tinggikan Dia, beri semua tinggikan Dia. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Atas nama Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat, kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Renaldo Panggabean yang telah memberikan firman pada hari ini. Dan seluruh petugas yang telah bertugas, Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Ibadah kita pada hari Minggu tanggal 10 Juli masih melalui online, melalui YouTube, yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Horas Yahaan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir kembali bersama-sama dengan kami minggu depan. Renovasi Gedung Ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat telah dimulai pada tanggal 23 Februari 2022. Terima kasih atas doa dan dukungan jemaat, sehingga renovasi gedung ibadah saat ini sudah sampai kepada progres yang signifikan. Gedung ibadah berlokasi di Ruko Golden Plaza Fatmawati, Blok G, nomor 15 dan 16. Kami terus membuka kesempatan jika jemaat tergerak dan bersedia mendukung proses renovasi gedung ibadah yang baru, dalam bentuk apa saja, misalnya bahan bangunan, cat, bahan interior, wallpaper, perlengkapan sound, termasuk dana, silahkan menghubungi majelis dan pengurus Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah foto-foto progres renovasi gedung ibadah kita. Ini adalah tampak depan. Bagus ya saudara ya. Cantik banget. Kemudian ini adalah bagian masuk lantai satunya, bagian masuk ke lobi dan lobinya. Dan ini adalah ruang ibadah. Ruang ibadah kita yang progresnya mungkin sudah 90%, ya Pak Gembala? 90%. Ini ada foto-foto dari ruang ibadah kita. Kemudian, ya masih dalam ruang ibadah. Nah, ini adalah lantai 3. Lantai 3 yang kemungkinan akan menjadi tempat sekolah minggu Aba Berkat. Oke. Majelis dan pengurus Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengikuti doa malam setiap hari Jumat jam 19.30 melalui Zoom. Mohon dukungan dan kehadiran jemaat sekalian. Bagi jemaat yang ingin dilayani melalui konseling pribadi, kunjungan, penyerahan anak, baptisan kudus, pernikahan, kedukaan, maupun dukungan doa, dapat menghubungi hotline Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di nomor 0819 2807 0901.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, saya persilakan untuk berdiri di tempat saudara masing-masing. Sebelum kita menerima berkat, sedikit saja saudara pengumuman ya. Doakan untuk tanggal 17 ya. Tanggal 17 kita sudah bisa beribadah di gedung gereja kita yang baru. Ya. Jadi selama 2 minggu ini kita akan membereskan semuanya. Nah, nanti sebelumnya tanggal 9 itu ada uji coba penggunaan gedung, yaitu kebetulan tanggal 9 itu hari Sabtu ada musyawarah daerah GRI se-Jabodetabek ya, dari pagi sampai dengan malam ya. Jadi mungkin saat itu belum sempurna, tapi kita akan menggunakan gedung gereja kita untuk Musda GRI Jabodetabek. Dan untuk kebaktian pembukaannya pagi hari jam 8. Nanti untuk para pengurus saya perintahkan untuk hadir ya di ibadah pembukaannya ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kembalilah jalani hidupmu hari ini dan besok sesuai dengan profesimu, dan dengarlah firman pengutusan buat saudara-saudara semua yang saya ambil dari Kolose 3. Firman Tuhan bilang begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai para pegawai, hai para hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sambil diiringi oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah, rahmat, dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, Parakletos, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu.
Selamat buat saudara yang bertahan di Zoom sampai akhirnya. Ya, selamat melakukan akhir pekan. Tuhan memberkati.